Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segenap sesepuh, bini sepuh, para anggota Badan Wakaf Yayasan Al-Fatih yang kami hormati, orang tua kami Bapak Haji Widodo beserta keluarga, Bapak Haji Budi Wibowo beserta Ibu, Sahibul Bait Bapak Haji Tritunggal dan keluarga, Kang Mansur yang tadi maju di depan didaulat menjadi ketua Badan Wakaf, juga Pak Haji Sugeng, Pak Haji Isom, Kang Mursid, dan juga bapak-bapak yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga ibu-ibu yang hadir malam hari ini, juga asatidzah, para pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatih, para dewan kiai, para asatidz yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pertemuan yang mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat bagi umat, dan insya Allah bisa kita lanjutkan pertemuan ini sehingga amal kita istiqomah insya Allah. Yang kedua, mari kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai. Kita berusaha mengikuti sunnahnya, dan kita juga berusaha melanjutkan estafet perjuangan dan dakwahnya, dan kita terus tidak berhenti mengharapkan syafaatnya kala di yaumil kiamah. Yang ketiga, kami menyampaikan jazakumullah khairan mewakili Yayasan Al-Fatih untuk Sahibul Bait Bapak Tritunggal yang sudah menerima atau mengunduh pengajian Badan Wakaf ini di ruang serbaguna beliau di tempat ini. Tadi ketika datang belum menyampaikan, ruang ini dibangun dan dipergunakan secara gratis, ya, dipersilahkan pada masyarakat untuk memanfaatkan untuk kepentingan umum, baik untuk acara-acara yang bersifat keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Bapak Tritunggal ini salah satu jamaah aktif, ahli sedekah, cinta majelis ilmu, dan juga luar biasa kalau ngasih itu di mana-mana mesti datang dengan ibu. Mudah-mudahan bisa istiqomah, dan tanda bahwa beliau menjadi pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan oleh Kang Mansur sekilas pandang tentang Al-Fatih. Bapak-bapak yang diundang, warga sekitar, jadi dekat sekali dengan kampung ini. Ada pesantren di selatan Jalan Nasional, persisnya satu blok dengan BRI Plembon, satu patok. Ada pesantren yang baru dirintis, ini baru berumur 1 semester. Kalau yayasannya sudah sejak 2016,
selama ini ngurusi majelis taklim, ngurusi Mahat Ali, ngurusi pengajian-pengajian. Kemudian tahun 2021 baru siap menerima santri mukim. Angkatan pertama ada 36 santri. Angkatan kedua kemarin sudah tes masuk, ada 40. Sampai hari ini masih ada yang nanya mau daftar, tapi belum kita respon karena memang tempat dan fasilitasnya terbatas. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pesantren Al-Fatih ini dibangun atas swadaya masyarakat. Sumbangsih banyak orang, yang wakaf tidak terhitung jumlahnya, yang nyumbang sudah luar biasa dari mana-mana. Sehingga sejak awal dibangun memang diniati untuk masyarakat. Datang di acara agenda tes kemarin, seorang calon murid dengan walinya dari Gedang Sari, Gunung Kidul, menyampaikan keinginannya untuk nyantri dan menyampaikan kalau yang bersangkutan itu tidak memiliki biaya, tidak punya duit, tidak punya modal untuk mondokkan anak. Sebelum yang bersangkutan itu minta keringanan, itu sudah kami tawari. Silahkan nyantri, silahkan mondok, silahkan nyekolahkan anak di sini. Nanti insya Allah akan dipikirkan oleh pengurus dari mana biayanya. Bismillah, insya Allah ada. Dan belum sampai seminggu setelah kami menerima anak tersebut, telepon, ada WA dari salah seorang donatur tetap Al-Fatih, jauh dari Sumatera. Setelah melihat video wawancaranya itu, beliau mengatakan, Ustadz, saya nanggung seluruh biaya anak itu dari daftar ulang sampai nanti dia lulus. Ini salah satu contoh. Memang dibangun untuk masyarakat. Maka sekaligus pengumuman ke bapak-bapak yang hadir, kalau punya anak, punya ponakan, punya cucu, mau nyantri tapi bingung nyari pesantren yang bagus, berkualitas, biayanya murah, silakan datang ke Al-Fatih. Selama kuotanya masih, insya Allah kita terima. Yang daftar duluan kita terima. Jadi tidak ada tes seleksi akademis. Pokoknya daftar duluan, insya Allah kita terima. Interview wawancaranya itu tidak wani piro, tidak. Berani berapa? Enggak. Tapi kita tanya seputar kebiasaan anak, seputar komitmen sungguh-sungguh enggak ketika dia mau nyantri, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak tanya kemampuan finansialnya berapa, sanggup bayar uang gedung berapa, karena di Al-Fatih tidak ada uang gedung. Gedung sudah dibangun oleh bapak-bapak anggota badan wakaf, santri tinggal menggunakan, sehingga tidak perlu bayar uang gedung. Kalau bayar kira-kira berapa Ustaz Faiz? Kalau bayar uang gedung kira-kira berapa? Paling dah ya 10 sampai 15 juta per anak kalau enggak. Paling tidak, tapi kita bebaskan karena kita tahu sejak awal gedung dibangun oleh para donatur, sehingga kalau kami narik uang gedung itu rasanya ganjel, itu kurang ahsan, tidak baik. Nah, ini saya menambahi sekilas seputar pondok kami, Pondok Pesantren Modern Al-Fatih, bersebelahan dengan Perumda, dekat dengan pesantren Ibnu Abbas yang sudah terkenal, sudah lama berdiri. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas itu di sebelah selatan, sebelah baratnya Ibnu Abbas. Silahkan bapak-bapak nanti untuk berkunjung, untuk sowan ke pesantren Al-Fatih agar lebih kenal insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Ihya yang kemarin sudah kita mulai beberapa pertemuan, beberapa tema, utamanya tema seputar fadilatul ilmi wa ta'lim,
keutamaan ilmu dan taklim. Malam ini kita akan lanjutkan di bab berikutnya, yaitu bab keutamaan sholat, fadilatul maktubah, keutamaan sholat fardu. Insyaallah mudah-mudahan nanti tidak sampai 1 jam lah, 1,5 jam lebih sedikit nanti kita cukupkan, karena malam ya, tidak perlu terlalu panjang. Ngaji cukup setengah sampai maksimal 1 jam insyaallah. Begitu Pak Sugeng ya. Karena hari ini hari Jumat Pak Sugeng ya. Fadilatul maktubah, keutamaan sholat fardu. Saya bacakan, nanti saya jelaskan. Qala Allah Ta'ala, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah suatu kewajiban yang ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. Ada 5 kali sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Faman jaa bihinna wa lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Barang siapa melakukannya dengan baik dan dia tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena meremehkan 5 sholat ini, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah dan Allah wajib memasukkan dirinya ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun. Namun barang siapa tidak mau mengerjakannya, maka Allah tidak memiliki jaminan apapun atas dirinya. In syaa'a 'adzabahu, jika Allah berkehendak Allah akan mengazabnya. Wa in syaa'a adkhalahul jannah, dan jika Allah mau Allah pun bisa memasukkan ke dalam surganya. Dalil yang pertama adalah ayat 103 surah An-Nisa. Biasanya ayat ini dikaji dalam kitab fikih, itu di dalam bab waktu-waktu sholat. Dalil bahwa setiap sholat itu ada waktunya. Kata Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Mawqut itu ditentukan waktunya, ada timingnya. Semua ibadah itu sebenarnya ditentukan waktunya, semuanya. Wabil khusus sholat, meskipun sholat sunnah itu ada waktunya. Meskipun sholat sunnah, umpamanya itu sholat sunnah, waktunya ba'da isya sampai datangnya fajar, minimal 1 rakaat, rata-rata dikerjakan 3 rakaat, dan maksimal 11 rakaat. Ada timingnya. Kemudian sholat duha, awal waktunya itu ketika matahari sepenggalan, qadra rumhin, kira-kira 1 tombak, 1,5 meter kurang lebih. Kemudian akhir waktunya itu ketika berkumandang adzan duhur. Jadi ada rentang waktu dari sejak waktu pertama sampai terakhirnya itu ada. Begitu pula kalau kita umpamanya membaca sholat rawatib, kapan waktunya itu? Sholat rawatib itu mengikuti sholat fardu yang dikerjakan. Kalau belum adzan maka tidak boleh qobliyah. Kalau belum adzan, mamanya qobliyah duhur, belum ada kesunahan melakukan qobliyah duhur sebelum adzan duhur. Berarti waktu qobliyah duhur itu setelah adzan duhur, ada waktunya dia. Kalau sholat-sholat sunnah saja itu ditentukan waktunya, apalagi sholat fardu. Disiplin menjaga sholat itu pada waktunya masing-masing. Maka Nabi itu ketika ditanya, amali afdal, amal apa yang paling utama?
Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Bukan sekedar sholat, tapi sholat pada waktunya. Jangan menyia-nyiakan sholat itu. Menyia-nyiakan sholat itu maksudnya melewatkan waktunya. Dan ada ancaman dari Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang dikatakan melalaikan sholat itu kalau dia tidak segera mengerjakan sholat sampai lewat waktunya, maka diancam dengan fawailun, diancam dengan kecelakaan pada hari kiamat. Di dalam menjaga waktu sholat itu ada ujian. Maka sesibuk apapun pedagang, sesibuk apapun pekerja, sesibuk apapun petani, kalau sudah datang waktu sholat, itu gak ada artinya sama sekali yang dia lakukan itu. Yang paling utama yang menghadap Tuhannya. Ada ayat yang menarik sekali jenengan baca itu di surat An-Nur, yang menggambarkan profil para pedagang muslim, para bisnismen muslim. Zaman Nabi sampai sekarang profilnya begitu. Kata Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Mereka itu adalah orang-orang yang perniagaannya, yang jual belinya, yang bisnisnya itu tidak pernah bisa melalaikan mereka daripada sholat. Jadi kalau sudah datang waktu sholat, yuk, bisnisnya ditinggalkan. Kayak kalau kita ziarah ke Masjid Nabawi itu, saya dengar azan, pedagang di sekitar masjid itu langsung nutup tokonya masing-masing, nutup lapaknya kalau dia tidak punya toko, ditutup aja dengan kain, kemudian bergegas ke masjid. Itu yakin bukan karena takut dengan askar, bukan karena takut dengan tentara-tentara yang berkeliling, enggak. Tapi betul berangkat dari kesadaran bahwa perniagaan paling menguntungkan itu ya perniagaan dengan Allah, bisnis dengan Allah, yang disebut dalam beberapa riwayat dengan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi. Ya sholat itu, jangankan 4 rakaatnya, 3 rakaatnya, 2 rakaatnya saja itu kata Allah. Dan yang sunnah itu rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama, lebih baik daripada dunia seisinya. Coba kapan kita punya aset dunia seisinya itu? Ya saat kita sholat fajar 2 rakaat itu. Makanya hampir 2 rakaat fajar itu tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Sesibuk apapun beliau, sekalipun sedang menyiapkan pasukan untuk perang, 2 rakaat fajar selalu dikerjakan Rasul sebelum sholat subuh. Itu kekayaan yang luar biasa. Maka asal jenengan itu masih sholat, jangan pernah merasa melarat, jangan pernah merasa miskin. Maka ketika jenengan masih ditakdir bisa sujud, bisa rukuk, bisa sholat, bersyukurlah. Gak ada nikmat seindah sholat itu. Kapan kita akan tahu keutamaan itu? Nanti di akhirat. 2 rakaat yang kita kerjakan itu nanti di akhirat benar akan kita syukuri betul. Bahkan sujud-sujud yang kita lakukan selama di dunia itu kenangan terindah yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Nanti, tapi bukan sekarang, nanti. Saya sering menceritakan satu kisah di padang mahsyar itu. Untuk memilah manusia di padang mahsyar itu mekanismenya sederhana sekali, mudah sekali bagi Allah itu. Cuma diperintahkan sujud. Sujudlah kalian. Semua manusia suruh sujud. Yang di dunianya biasa sujud, dia mudah sekali melakukannya. Refleks tersungkur sujud di hadapan Ar-Rahman. Tapi yang di dunianya tidak pernah sujud. Karena kekufurannya, karena keengganannya, karena kemalasannya. Meskipun dia mau membungkukkan badan itu tidak bisa. Badannya tegak
terus, tidak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Diganjar Allah begitu, sehingga terpisah langsung siapa yang ashabul yamin, siapa yang ashabul shimal, siapa yang golongan kanan, siapa yang golongan kiri. Itu mudah sekali diketahui, hanya dengan satu perintah, disuruh sujud. Itu episode nanti di mahsyar. Maka saat sujud itu nikmati ya. Jangan disia-siakan. Ya, dinikmati betul gitu. Rasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat 103 ya. Kemudian hadis Nabi tadi itu, kalau kita cek di dalam riwayatnya, maka ini adalah hadis yang ditakhrij oleh Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan juga Ibnu Abdul Bar. Hadisnya sahih. Ada 5 sholat yang diwajibkan Allah. Kata Rasulullah, siapapun hamba yang mengerjakan sholat 5 waktu itu, dikerjakan dengan baik, dijaga betul, dia tidak menyia-nyiakannya, maka Allah wajib memasukkan dia ke dalam surga. Maka seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ajarkan kepada tentang Islam yang bisa menjamin diriku masuk surga. Aku tidak akan bertanya soal ini kepada selain Anda. Kemudian Rasul mengatakan, sholatlah kamu 5 waktu. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya akan kerjakan sholat 5 waktu itu, saya tidak akan tambahi dengan sholat sunnah. Terus dia pulang. Aflaha in sadaqa, kata Rasul. Dia akan masuk surga kalau ucapannya itu benar. Maksudnya kalau dia betul-betul jaga sholat 5 waktu itu, meskipun dia tidak sholat sunnah, dia akan masuk surga. Itu fadilah. Makanya ngaji bab sholat itu, ya sebaiknya itu memang tidak khatam-khatam itu. Tidak segera selesai-selesai, pokoknya diulang-ulang. Itu tema terbaik yang kita bahas. Nggak ada tema yang lebih baik daripada tema tentang sholat. Kalau kita bahas tema-tema macam-macam tapi kita melupakan tema sholat, maka pembahasan kita itu tidak ada artinya. Kenapa tema tentang sholat tema terbaik? Karena menyoal hubungan kita dengan Allah. Muamalat kita dengan Allah itu muamalat terbaik. Gak ada tema yang lebih baik daripada itu. Maka ketika dia sudah datang panggilannya, tinggalkan semua aktivitas, kecuali dalam kondisi darurat, emergensi, kecuali. Ya, bahkan dalam kondisi perang itu kan kondisi paling kritis, paling sulit, paling menakutkan. Itu tetap disuruh menegakkan sholat. Sampai ada istilah sholatul khauf, sholat dalam kondisi perang. Dan diperintahkan tetap jamaah, Bapak Ibu. Disuruh mengerjakannya sholat itu jamaah itu. Maka saya tuh kadang-kadang kalau melintas di depan rumahnya Pak Haji, Pak Haji baru nenteng sajadah itu, nyebrang jalan tuh, saya tuh geleng-geleng, Masya Allah, pagi-pagi itu nyebrang jalan malam-malam sih, pagi subuh itu kan kenceng kalau pagi itu mobil motor itu setiap langkah yang jenengan lewati Pak Haji itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Dulu dilewati untuk sholat. Bahkan ketika kita sujud pun tanah itu menjadi saksi, bersaksi di hadapan Allah, dulu dipakai sujud si fulan. Maka perbanyak sujud, kalau bisa pindah-pindah biar saksinya banyak. Ya Pak, sekali waktu jadi sholat di masjid sini, pindah ke Masjid Agung Al-Aqsa Klaten Pak, terus Al-Aqsa Palestina Pak. Sekali waktu. Terus ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Diniati ya, biar dimanapun kita itu ada tempat sujud kita. Saya teruskan. Dikasih timing Ustaz Faiz ya. Nanti kalau udah setengah jam lewat, kasih tanda. Biar nggak kepanjangan. Lama masih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin 'adbin ghamrin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marratin fama tarawna dhalika yabqa min daranihi qalu la shay' qal fa inna as-salawat al-khamsa tudhibu adh-dhunuba kama yudhibul ma'ud darana." Perumpamaan sholat 5 waktu itu, kata baginda Rasul, itu seperti perumpamaan sungai yang airnya mengalir dengan deras, yang tawar dan segar di depan rumah kalian, yang kalian dalam sehari itu mandi 5 kali. Kira-kira, kata Rasul itu, masih adakah kotoran yang tersisa di tubuhnya itu? Terus para sahabat mengatakan, la syai', ya tidak mungkin ada, pasti bersih. Terus beliau mengatakan, seperti itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu membersihkan dosa-dosa sebagaimana air itu membersihkan kotoran. Jadi fadilah, Pak. Jadi kalau jenengan melakukan sholat, dosa jenengan dihapus Allah. Jadi dalam prakteknya itu umpamanya, jenengan ba'da subuh, terus jenengan aktivitas, terus bekerja sampai duhur itu, kira-kira jenengan melakukan dosa atau enggak? Pasti akan ada dosa yang jenengan lakukan itu, yang kadang-kadang bahkan kita tidak sadari. Karena itu tergantung sensitivitas kita. Kita sensitif atau enggak? Duhur itu akan menghapuskan dosa dari subuh sampai duhur. Nanti kalau ba'da duhur kita melakukan dosa, asar menghapuskannya. Seandainya ba'da asar kita melakukan dosa yang lain, maghrib menghapuskannya. Andai ba'da maghrib itu kita melakukan dosa, isya menghapuskannya. Setelah isya melakukan maksiat, subuh menghapuskannya. Kira-kira kalau mekanisme begitu, orang beriman itu akan menghadap Allah dalam kondisi bersih dari dosa atau berlumuran dosa dia? Pasti bersih. Makanya tadi logikanya itu, Allah wajib memasukkan dia ke dalam surga itu karena dia menghadap Allah dalam kondisi bersih dari dosa, sehingga layak masuk surga. Paham ya? Sehingga ketika jenengan jangankan sholatnya itu, berjalan kakinya ke masjid itu kafarah, menghapuskan dosa. Langkah yang pertama menghapuskan dosa, langkah kedua meninggikan derajat. Terus begitu sampai masjid. Makin jauh rumah dari masjid, makin tinggi derajatnya, makin banyak dosanya dihapuskan. Nah, kalau saya ini kan musola saya kan di sebelah rumah. Berarti dikit itu, pahalanya sedikit, dosanya saya diampuni dikit, derajatnya rendah. Karena tembok saya itu, Pak, sebelahan dengan musola saya. Jadi hanya saya hitung itu hanya 5 langkah sih. Dari pintu rumah saya itu ke musola itu hanya 5 langkah. Berarti cuma 5 dosanya dihapusi, yang dihapus oleh Allah. Beda dengan Pak Isom, kan Pak Isom itu di Gera Prima tinggalnya, sholatnya tengah Al-Aqsa, Pak, karena pengurus. Melaku bisa, Pak. Makanya langsing Pak Isom kan itu. Makanya sekali waktu itu kita niati betul sholat itu agak jauh dikit. Nah kalau berangkat ke masjidnya naik motor pripun Pak Ustaz? Kan nggak jalan kaki. Nah Pak Haji jalan kaki, Pak Sugeng naik motor. Gimana itu? Satu langkahnya mengangkat derajat, satu langkahnya menghapuskan dosa. Oh, ban depan, ban belakang ya, iso wae Pak Sugeng. Paham Bapak Ibu nggih? Yang merasa memiliki dosa dan banyak dosa, rajin-rajinlah sholat. Maka kita itu kadang-kadang husnudzon sama kawan-kawan itu yang nggak mau sholat itu. Berarti orang di dosa. Karena nggak mau sholat itu berarti dia merasa tidak punya dosa.
Kalau kita ini rajin sholat karena kita merasa banyak dosa, maka rajin-rajin sholat. Ini kata Rasulullah. Innas salawati kaffaratun lima bainahunna majtunibat al-kabair. Sesungguhnya sholat 5 waktu yang kalian kerjakan itu adalah kafarah, penghapus dosa di antara keduanya selama dosa besar ditinggalkan. Jadi syaratnya itu tidak melakukan dosa besar, menghindari molimo itu. Jangan melakukan dosa besar, agar dosa kecil kita itu terhapus dengan dosa kita, dengan sholat kita. Saya pernah ceritakan satu kasus, Pak, tapi jangan ditiru ya. Ini cerita saja, jadi kan nggak perlu niru begitu. Ada seorang sahabat ya, Pak, papasan dengan seorang perempuan cantik jelita. Refleks sahabat ini merangkul perempuan itu dan diciumi. Baik, Bayu gue langsung diciumi, Pak. Namanya sahabat kan manusia biasa loh, Pak. Orang ngayu kan seneng gitu. Dirangkul, diciumi, Pak. Setelah melakukan itu dia nyesel. Itu saya baca hadisnya itu di kitab Riyadhus Shalihin. Anehnya juga yang diciumi ini nggak nolak, Pak. Juga dia nggak protes itu. Yus berlalu gitu aja. Terus sahabat ini menghadap Nabi. Ya Rasulullah, tadi saya melakukan sebuah dosa. Saya tadi menciumi seorang wanita yang bukan istri saya. Saya minta kafarah, wahai Rasul. Nabi belum menjawab pertanyaan orang itu, Sayyidina Bilal sudah qomat. Jadi belum dijawab. Terus Bilal qomat, Nabi sholat. Orang itu ikut sholat. Rampung sholat, orang itu tanya lagi, ya Rasul, tadi pertanyaan saya belum ada jawab. Apa kafarah dosa saya itu? Kata Rasulullah, sholat yang barusan kamu lakukan itu menghapuskan dosamu. Jangan ditiru Pak Ngalimin ya. Bahaya ini. Ketua IPHI ini dapat senjata dia. Oh nak ngono gak apa-apa berarti. Saya penting bar ngambung sholat. Aja. Ini kasus diceritakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau. Dinukil Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Tentu tidak untuk meremehkan dosa, bukan. Tapi untuk menunjukkan bahwa begitulah fungsi sholat itu. Selama Anda tidak mengerjakan dosa besar, maka sholat itu menghapuskan dosa kecil. Paham lagi? Maka tetap kalau kita sholat itu disemangati, dinikmati, disyukuri. Makanya ramung sholat itu baca hamdalah yang banyak. Alhamdulillah. Wong ada jamaah saya itu, Pak, orang Belinjon, dulu tentara, terus pensiun. Beliau itu setiap dengar adzan tuh nangis, berbes milih nangis sesenggukan. Kenapa? Karena dulu waktu masih gagah perkasa, sehat walafiat, segar bugar badannya, itu jarang sholat, nggak pernah jamaah ke masjid. Pengen setelah pensiun itu sholat jamaah di masjid. Ternyata setelah pensiun lumpuh, stroke, nangis. Maka jenengan jangan nunggu pensiun. Ya. Nangis, Pak. Nyesel kenapa nggak dari dulu dia mau jamaah itu. Kenapa nunggu pensiun? Nangis. Karena jamaah saya kunjungi. Kadang-kadang saya datangi, saya jenguk, itu nangis. Saya datang itu nangis ya, Pak. Cerita begitu itu. Namanya Pak Seksi, orang Belinjon, tangganya Mas Isnan. Ini satu contoh, Pak ya. Jadi jangan nunggu pensiun. Maka sampai dikatakan Rasulullah itu kan, barang siapa tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau habwan, pastilah mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Andai kita tahu fadilahnya, andai pahala itu kelihatan, maka tetap kita akan jamaah ke masjid untuk sholat isya, untuk sholat subuh, meskipun kita merangkak-rangkak itu. Andai pahala itu kelihatan. Maka di situ kan ada ujian iman. Iman itu kan meyakini sesuatu yang tidak terlihat.
Meyakini Allah, meyakini malaikat, meyakini kiamat, meyakini akhirat. Termasuk meyakini pahala, itu kan ujian itu. Meyakini sesuatu yang tidak tampak itu sulit, itu tidak gampang. Kalau pahala kelihatan itu, ya orang akan rebutan. Termasuk ngaji begini nih. Kalau ngaji itu pahalanya kelihatan, penuh ruangan ini. Pasti itu. Oh gak diundang lah mesti teko. Yakin loh. Ya berhubung pahala itu tidak kelihatan, diundang pun kadang-kadang nggak datang. Disuguhi waduh, snack ono, makan ada. Itu yang nggak kelihatan itu. Itu ujian. Ya, makanya ketika ada pengajian itu fungsinya untuk mengingatkan begitu kembali. Sebenarnya materi pengajian itu dari dulu yaitu diulang-ulang, diulang-ulang. Tapi kalau nggak gitu ya lemes kita, nggak semangat, energi kita turun, iman kita turun. Nah, fungsi pengajian itu menyemangati kembali agar ibadahnya semangat lagi, ngajinya semangat lagi. Terakhir, as-salatu imaduddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Bainana wa bainal munafiqina syuhudul azmah was subhi la yastati'unahuma. Man laqiya Allah wa huwa mudayyi'un lis-salati lam ya'ballahu bi syai'in min hasanatihi. Ini 3 hadis warning tentang orang yang menyanyiakan salat. Yang pertama hadis sahih. Salat itu tiang agama kata Rasul. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah menghancurkan agamanya. Maksudnya tidak perlu dibahas agama orang itu, lihat aja salatnya bagaimana. Kadang orang ngaku muslim tapi tidak mau salat, pengakuannya berarti palsu. Itu berarti pengakuannya palsu. Orang itu kalau agamanya baik pasti dia mau sholat, pasti rajin sholat. Berarti baik tidaknya agama orang, lihat aja sholatnya itu, bagaimana sholatnya. Maka di akhirat itu tidak macam-macam pertanyaannya itu, sholatnya bagaimana. Kalau sholatnya baik, nilai semua amalnya baik itu. Begitu kata Rasul. Yang dihisab pertama kali ya sholat. Kalau nilai sholatnya bagus, maka semua dinilai baik. Dinilai baik. Tapi kalau nilai sholatnya jelek, semua dianggap gak baik. Karena dalam kehidupan dunia pun begitu. Orang itu kenapa kadang korupsi? Padahal sholat, berarti nilai sholatnya jelek. Berarti dia baru sebatas mengerjakan, belum menegakkan. Berarti sholatnya itu tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada ruhnya berarti. Tidak dia jiwai. Ya, seperti badan tidak ada rohnya, mati dia. Kadang kita temukan ada orang sholat tapi selingkuh, zina. Berarti sholatnya itu tidak benar. Maka kenapa di akhirat itu mekanismenya cuma ditanya satu, sholatnya bagaimana? Kalau sholatnya baik, semua dianggap baik. Di dunia pun begitu. Kalau orang itu sholatnya baik, nilainya bagus, dia tegakkan betul, tidak mungkin korupsi, tidak mungkin zina, tidak mungkin mencuri. Jadi sholat itu benteng betul, dia perisai. Itu maksudnya. Terus hadis kedua itu kata Rasulullah, perbedaan antara kita orang beriman dengan orang munafik itu adalah menghadiri isya dan subuh. Bedanya cuma begitu. Maka guru saya itu pernah mengatakan begini. Ini kalimat dari guru saya. Entah beliau nukil dari kalimat hikmah para ulama ataukah beliau sendiri. Guru saya pernah berkata begini, kalian tahu tidak kenapa subuh itu udaranya segar? Kenapa waktu subuh itu udaranya segar? Oksigennya itu jernih. Kata beliau, karena belum terkontaminasi bau mulutnya orang munafik. Orang munafik belum bangun. Apalagi musim hujan begini Pak, subuh udan-udan mancal sarung.
Kan gitu. Arep mangkat masjid pegah. Gimana? Maka ketika jenengan tidak ingin digolongkan dalam kelompok orang munafik, paksakan diri. Berangkat ke masjid meskipun terasa berat, paksa. Itu ujian. Enggak maulah kita digolongkan dalam golongan orang munafik itu, naudzubillah. Maka kita berangkat meskipun ngantuk. Anak gendong, Pak. Ya terbiasa sejak kecil dia digendong ke masjid. Ya, jangan dibiarkan gendong. Ya, kalau bapaknya suruh tangi, gendong bapaknya. Hadiri subuh itu. Subuh itu dikatakan Allah, inna Qur'anal fajri kana mashhudan. Disaksikan. Padahal sholat yang lain juga disaksikan. Tapi kenapa subuh disebut? Sesungguhnya Qur'annya fajar itu disaksikan. Itu dalam tafsir disebutkan karena subuh itu satu-satunya sholat yang dicatat 2 kali oleh malaikat. Malaikat yang berjaga di malam hari dan malaikat yang berjaga di siang hari. Dicatat 2 kali, dilaporkan 2 kali, dikasih pahala 2 kali lipat. Itu subuh. Makanya meskipun moto sopet Pak ya, tetap tangi Pak. Bangun. Apalagi kalau hari Senin itu, teman-teman ngaji Al-Wajuz sampai jam 1 ngobrolnya, bukan ngajinya. Bangun subuh itu kan berat sekali. Tetap berangkat ke masjid. Jangan membiasakan diri mengikuti nafsu. Nafsu kalau diikuti itu ya males, maksiat nanti Mak. Ya, jangan sampai. Terakhir. Tadi ada satu hadis yang saya bacakan, belum saya sampaikan. Man laqiyallah wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ballah bi syai'in min hasanatihi. Barang siapa menghadap Allah dalam kondisi menyanyiakan salatnya, maka Allah sedikit pun tidak menganggap kebaikannya. Ini dengan perhatikan. Berarti patokan baik tidaknya seorang hamba itu salatnya itu. Meskipun seorang tuh rajin sedekah, dia rajin infak, dia rajin silaturahim, dia rajin ngaji, kalau sholatnya dia sia-siakan, gak dianggap. Karena tadi saya sampaikan itu kan tema muamalah, hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah saja tidak dianggap prioritas, bagaimana dengan hubungan orang lain, dengan manusia? Maka santri itu salah satu nilai Pak, ini saya buka sebagiannya ya kan, tidak banyak santri yang tahu. Santri itu salah satu nilai utamanya di pondok itu Pak, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya. Sebelum kita bahas akhlak, bahas adab, bahas dulu sholatnya bagaimana. Karena kalau hubungannya dengan Allah itu tidak baik, hubungan dengan manusia apalagi. Wong Allah saja dianggap nomor sekian kok, apalagi orang lain, manusia. Apalagi kiainya, gurunya, nggak akan dianggap, nggak akan dihormati. Wong Allah saja nggak dihormati. Sayyidina Umar itu ketika habis sholat itu pernah ngecek barisan, soft dilihatin satu persatu. Terus ada satu soft yang di situ biasanya ada seorang pemuda rajin sholat di soft depan di tempat itu, selalu di situ. Ditanyakan oleh Umar, kemana si fulan yang biasa duduk di situ, kok nggak kelihatan beberapa hari ini? Para sahabat karena nggak tahu, mereka memberikan 1001 udzur kan. Ya mungkin beliau lagi sakit wahai Amirul Mukminin. Ada yang bilang mungkin lagi keluar kota bepergian. Ada yang bilang ya mungkin lagi ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Terus Sayyidina Umar itu inisiatif mengunjungi rumahnya. Dulu khalifah itu begitu Pak. Kalau ada orang yang kelihatan tidak sholat, itu betul-betul dikunjungi ke rumahnya, dicek kondisinya. Jangan-jangan sakit betulan itu. Sampai di rumahnya beliau ketemu istrinya. Ngobrol sebentar, terus Sayyidina Umar tuh tanya, Bu, beberapa hari ini suami tidak kelihatan sholat jamaah. Kira-kira beliau ada apa? Ada apa dengan beliau? Istrinya itu polos, itu jawab dengan jujur sekali. Alhamdulillah beberapa hari ini toko suami itu lagi rame.
Terus betul, Sayyidina Umar itu pergi ke pasar, ngecek tokonya orang itu, ternyata lagi rame betul itu. Sampai orangnya nggak kelihatan, Pak, saking penuhnya pembeli itu. Sayyidina Umar itu orangnya tinggi besar, di atas rata-rata orang. Itu kalau berbicara suaranya keras. Dia panggil pemilik toko itu, "Ta'al ya fulan. Fulan, kemarilah." Sekali tengok orang itu tahu Sayyidina Umar, langsung menghadap, Pak. Ketika menghadap Sayyidina Umar itu, Sayyidina Umar bukannya senang, Pak, dipanggil sekali langsung datang tuh kan. Mestinya kan senang beliau. Enggak, Sayyidina Umar itu malah marah. Kata beliau, "Wailak, celaka kamu itu. Umar ini manusia lemah meskipun pemimpin. Umar ini bukan siapa-siapa. Memanggil kamu sekali kok kamu datang. Sementara Allah manggil kamu berkali-kali kamu gak datang." Ini pelajaran. Kadang-kadang kita itu dipanggil, mohon maaf ya, atasan kita, kepala kantor kita, bos kita itu cepet langsung berangkat. Tapi dipanggil Allah hayya 'alas shalah itu dulah. Itu kita ditegur oleh Umar itu, jangan sampai begitu. Nanti Allah akan menomor sekiankan kita kalau kita selalu membuat dia juga nomor sekian. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun sangat, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita dengan berdoa bersama sebelum kita dahar. Untuk kita pertama kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di sisi Allah jika mereka sudah meninggal di tempat yang terbaik. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Kita doakan para agniya, para muhsinin muhsinat, para donatur, para pewakaf, wabil khusus para donatur pewakaf Al-Fatih, mudah-mudahan Allah ganti harta yang telah disumbangkan dengan ganti yang lebih baik. Kita doakan murid-murid kita, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Dan kita doakan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keturunan kita menjadi keturunan yang thayyibah, dzurriyyatan thayyibah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdash syakirin hamdan na'im. حمدا يوافي يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا. اللهم يسر لنا أمورنا ويسر أمور والدينا ويسر أمور تلامذتنا ويسر أمور أساتذتنا ويسر أمور جميع المسلمين يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا باغيا إلا قطعته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأيدته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.